Uhayyikum bitahiyyatis salam. La salama illa bihadzal salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man fihi uswatun hasanah, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sahibi syafa'ah, amma ba'd. Yang terhormat segenap Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat. Berita datang tanpa diminta, hiburan hadir tanpa jeda. Jari menari di layar tanpa terasa, hati sering tertinggal tanpa arah dan makna. Bangun tidur yang dicari notifikasi, bukan wudhu untuk sholat pagi. Yang ditunggu pesan masuk, bukan suara azan yang lembut dan khusyuk. Dunia terasa sangat dekat dalam genggaman tangan, namun langit terasa jauh dari perhatian. Di tengah hidup yang berlari tanpa henti, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir bukan sekedar untuk dikenang, melainkan untuk menata ulang arah kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Imam Ibnu Katsir menegaskan bahwa Allah menyebut Rasulullah dengan kata bi'abdihi, hambanya. Karena derajat manusia tidak diukur oleh harta dan jabatan, melainkan dengan ketundukan dan penghambaan. Isra Mi'raj bukan mimpi yang singgah di tidur malam, tetapi perjalanan nyata jasad dan ruh yang Allah muliakan. Pesannya jelas dan juga tegas. Barang siapa yang ingin diangkat derajatnya, maka perbaiki dulu hubungan dengan Rabb-Nya. Isra Mi'raj terjadi bukan pada saat Nabi dalam keadaan sukacita, melainkan saat luka hidup terasa nyata. Istri tercinta wafat, paman pelindung berpulang, dakwah ditolak, dan hati pun terasa terguncang. Namun Allah tidak memberi Nabi pelarian dunia. Allah memberi penguatan hubungan, bukan harta, bukan tahta, tetapi salat, ibadah yang menghubungkan bumi dan langit tanpa sekat. Imam As-Sa'di juga menjelaskan, salat adalah pengikat jiwa yang paling kuat, penenang hati yang paling tepat, dan penopang iman di saat hidup terasa berat. Karena itu Allah berfirman, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Imam Al-Qurtubi menafsirkan, salat yang dijaga dengan khusyuk akan membangun benteng batin yang kokoh, maka maksiat terasa berat dijalankan dan ketaatan terasa ringan untuk dilaksanakan. Hadirin rahimakumullah, apa yang diajarkan Islam kepada kita hari ini juga ditegaskan oleh ilmu pengetahuan. Secara ilmiah, gerakan sholat yang teratur dan tenang mengaktifkan sistem saraf parasimpatik
menurunkan hormon stres, menenangkan emosi, dan menstabilkan detak jantung. Aliran darah ke otak meningkat, fokus menguat, pikiran menjadi lebih jernih dan terarah. Psikologi modern menyebutnya dengan mindfulness, kesadaran penuh. Namun salat lebih dalam dan lebih luhur, karena bukan hanya menyadarkan diri, tetapi menghadirkan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi. Maka tidak mengherankan orang yang menjaga salat lebih tenang saat diuji, lebih bijak saat memilih, dan lebih kuat saat hidup menekan dari berbagai sisi. Hadirin yang dirahmati Allah, di era digital ini, gawai selalu terisi penuh, namun hati sering kosong. Jadwal tersusun rapi, namun waktu sholat sering kali terlewati. Isra Mi'raj mengajarkan pesan yang sangat padat dan tepat. Jika Rasulullah diangkat ke langit demi menerima perintah sholat, maka terlalu kecil bagi kita untuk menunda sholat hanya karena urusan dunia yang sesaat. Mari kita jadikan sholat sebagai mi'raj kita hari ini, penenang di tengah bising dunia, penyeimbang di tengah derasnya informasi, dan penunjuk arah di tengah cepatnya arus kehidupan. Karena ketika dunia semakin cepat berlari, jiwa harus tepat dalam memenuhi panggilan ilahi. Hadirin sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, wak minten ketiban gula, tetap sak menten atur gaula. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.